Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agustin dari kelas 1A PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum buku fonologi karya Abdul Khair. Yang pertama ada pengertian secara etimologi. Kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logo yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Selanjutnya ada bidang kajian fonologi. Fonetik bisa dijelaskan sebagai cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya. Apakah bunyi-bunyi bahasa itu dapat membedakan makna kata atau tidak? Sedangkan fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau kata. Jenis-jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris atau fonetik organis. Itu melihat bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Yang kedua ada fonetik akustik, yang objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara. Yang ketiga ada fonetik auditori, meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dipahami. Selanjutnya ada transkrip fonetik. Transkrip fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Selanjutnya ada proses pembunyian. Yang pertama ada komponen subglotal, terdiri dari paru-paru, saluran bronkial, dan saluran pernapasan. Yang kedua ada komponen laring, merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran, di dalamnya terdapat pita suara. Yang ketiga ada komponen subglotal, adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung. Selanjutnya ada jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama ada bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua ada bunyi oral dan bunyi nasal. Yang ketiga ada bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Yang keempat ada bunyi keras dan bunyi lunak. Yang kelima ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang keenam ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Yang ketujuh ada bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Yang kedelapan bunyi agresif dan bunyi ingresif. Yang kesembilan bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang kesepuluh bunyi utama dan bunyi sertaan. Selanjutnya ada bunyi vokal, dapat diklasifikasikan yang pertama tinggi rendahnya posisi lidah, yang kedua maju mundurnya lidah, yang ketiga stiktur, yang keempat bentuk mulut. Lalu ada bunyi diftong. Diftong berkaitan dengan dua vokal yang membentuk satu silabel. Namun posisi lidah ketika mengucapkan bergeser ke atas atau ke bawah. Ada 3 macam bunyi diftong. Yang pertama ada diftong naik, yang kedua ada diftong turun, yang ketiga ada diftong memusat. Selanjutnya ada bunyi konsonan. Yang pertama ada tempat artikulasi, yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan. Yang kedua cara artikulasi, yaitu bagaimana tindakan atau perilaku terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dapat menghasilkan bunyi konsonan itu. Yang ketiga bergetar tidaknya pita suara. Yang keempat stiktur, yaitu hubungan posisi antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Lalu ada unsur suprasegmental. Dalam beberapa bahasa tertentu, unsur suprasegmental juga menjadi objek kajian fonologi, seperti nada,
tekanan, jeda, dan durasi. Akan memberi warna makna pula terhadap wujud sebuah morfem atau kata. Jadi, kajian fonologi masih terlibat dalam kajian morfologi. Selanjutnya ada fonem dan alofon. Fonem adalah salah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Alofon adalah anggota dari sebuah morfem atau varian dari sebuah fonem. Selanjutnya ada fonem bahasa Indonesia. Yang pertama ada fonem vokal, yang kedua ada fonem diftong, yang ketiga ada fonem konsonan. Realisasi fonem bahasa Indonesia. Yang pertama ada lafal fonem vokal, seperti fonem A, I, U, E, O. Yang kedua ada lafal fonem konsonan, seperti fonem B, P, N, W, F, dan sebagainya. Selanjutnya ada gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Lalu ada distribusi fonem bahasa Indonesia. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran, yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Selanjutnya ada perubahan bunyi atau fonem. Penyebab perubahan itu terjadi karena yang pertama akibat adanya koartikulasi, yang kedua akibat pengaruh bunyi lingkungan, yang ketiga akibat distribusi, yang keempat akibat proses morfologi, yang kelima akibat dari perkembangan sejarah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.